Salah satu hal yang terpenting ketika kalian bermain TikTok affiliate adalah meriset produk yang dijual. Nah, di sini ya kita akan rutin memberikan informasi untuk produk apa saja yang lagi tren di TikTok selama 7 hari terakhir dan tentunya data tersebut bisa kalian gunakan untuk menjadi pertimbangan ketika kalian pengen membeli sampel atau membuat sebuah konten. Ya mana tahu dari hasil riset yang telah saya berikan nanti ada beberapa produk yang memang sudah kalian punya. Nah, jadi teman-teman, bukan hanya tentang kualitas saja ya untuk, TikTok affiliate ini, bukan hanya tentang kualitas konten saja, tapi produk yang dijual itu harus kita perhatikan juga. Nah, karena di TikTok ini memang ada ya produk yang dia itu masanya naik, ada juga kadang masanya turun. Jadi jarang banget ada produk yang selalu naik ya. Jadi kita sebagai afiliator tetap harus riset produk. Nah, aku langsung aja ke poinnya ya teman-teman ya, masuk ke materinya. Aku izin share screen aja karena di sini aku menggunakan platform lain ya, platform ketiga ini sebuah website yaitu nama websitenya adalah Kaludata. Nah, Kaludata ini data yang aku ambil ya teman-teman dari aplikasi ini yang biasanya aku, aplikasikan kepada akun TikTokku nih untuk menentukan produk apa yang akan kujual. Nah, kalau misalkan kalian mau berlangganan di Kaludata boleh-boleh saja ya, silakan berlangganan ya. Kalian bisa pakai kode voucher Kohen01 untuk mendapatkan potongan 10% ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa ambil data-data yang aku berikan kalau misalkan sekiranya, wah duitnya belum cukup nih atau, masih ada keperluan lain untuk, membeli sampel mungkin atau lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas teman-teman, ya di sini kalau kita perhatikan, beberapa peringkat dari produk yang udah terjual di TikTok ya. Nah, ini bisa kita filter sesuai dengan kategorinya. Nah, di sini, poin pertama yang akan kita bahas tuh di kategori fashion muslim kali ya. Jadi mungkin teman-teman yang di sini kategorinya fashion muslim, nah ini kita coba cek produk apa saja yang sekiranya lagi naik di TikTok ya. Kita coba klik oke, lalu kita klik kirim ya. Nah, di sini teman-teman kalau diperhatikan ya, untuk produk baju muslimnya atau fashion muslim, nah di sini yang paling banyak penjualannya itu ada di Kenan Hijab ya teman-teman, dengan omsetnya itu di 672 juta selama 7 hari terakhir. Nah, di sini ada juga ini yang 100.000 dapat 3 nih, hijab segi 4 instan, itu 600 jutaan. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman secara traffic nih, ini lagi menurun nih kayaknya yang si hijab Kenan ini. Nah, mungkin kita bisa ambil data yang ini aja kali ya, aku lebih cenderung tertarik ke yang nomor 3 nih. Nah, di nomor 3 ini, teman-teman kalau kita perhatikan kita bisa lihat data 7 hari terakhir, 30 hari terakhir. Ketika kita lihat di 7 hari terakhir ini omsetnya di 600 jutaan nih. Nah, penjualannya itu di 615 penjualan. Nah, rata-rata penjualannya itu teman-teman kalau kalian perhatikan di sini kok nol ya dari konten kreatornya ya? Oke, sebentar. Ini pendapatan shop mall. Wah, coba kita cek di produk yang lain ya. Nah, aku belum pernah menemukan tuh produknya kok nggak ada konten kreator atau video yang, menjual ya, pendapatannya shopping mall. Nah ini, poin baru nih ya, yang akan ku cari tahu nanti. Maksudnya pendapatan shopping mall ini yang seperti apa ya? Apa dari shop tab-nya langsung orang belanja tanpa dari video ataupun dari live streaming. Oke deh, kita bakal bahas dulu dari yang hijab ini ya, hijab segi 4 instan ini. Nah, di sini kita perhatikan 7 hari terakhir itu, omsetnya itu di 600 jutaan ya teman-teman ya, dengan total penjualan itu 18 ribuan. Nah, di sini kita bisa lihat juga konten kreator siapa yang paling banyak menjual produk ini. Nah, ini adalah Momiana ya teman-teman ya, dengan omsetnya di 100 jutaan loh selama 1 minggu doang nih. Nah, lalu kita bisa cek juga nih untuk video-video yang naiknya itu yang seperti apa. Jadi biasanya kalau data ini juga aku gunakan untuk meriset pola konten ya teman-teman ya. Jadi aku bingung nih misalkan pengen buat konten seperti apa di sebuah produk, biasanya aku cari juga referensinya dari sini. Sekiranya produk, itu video yang seperti apa sih yang naiknya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini yang paling banyak nih lakunya nih ya. Ini ada dari, wah ini caption-nya kecil, nggak ada jelas-jelasin apapun ya, cuman FYP sama hijab doang nih. Hai semuanya, kali ini aku mau racunin 3 warna yang akhir-akhir ini tuh jadi Oke, jadi konten Kakak ini dia di awal langsung to the point kepada produknya ya. Di sini langsung ada teks hijab instan, square viral ya, langsung 90 ribu dapat 3 nih di sini. Nah, tapi di sini dia menjelaskan ya, dari narasinya menggunakan voice over, jadi videonya hanya
diambil dulu gitu seperti nunjuk barangnya, lalu menggunakan ekspresi ini penting juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian dia gunakan voice over. Best seller banget. Karena 3 warna itu kalau dipakai bagus banget, bikin muka cerah, apalagi warna si hazel. Nah, ini konten Kakak ini bagus banget ya teman-teman ya, bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman yang mungkin jualan produk yang sama nih. Yang cepat banget habis kalau di restock. Jadi ini tuh instant square yang udah ada ciputnya gini. Dia tuh ciputnya bahan Nah, jadi kalau kalian pengen buat konten seperti ini ya, kalian buat dulu video originalnya ya, yang memperlihatkan produknya, lalu nanti kalian tinggal isi voice over-nya doang nih ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini konten yang seperti ini ternyata menghasilkan penjualan tertinggi di produk ini, teman-teman. Dengan kontennya itu dengan durasi 1 menit 38 detik dan ditonton sampai 135 ribuan orang, terjual 267 produk nih. Nah, jadi dari sini teman-teman banyak konten-konten yang bisa kita ini ya, bisa kita tiru lah gitu. Nah, jadi di sini teman-teman untuk salah satu produknya dan kalian bisa ambil ini ya teman-teman ya, ambil datanya tadi nih untuk yang di kategori fashion muslim yang 10 besarnya nih rata-rata produk perempuan semua ya nih, ibu-ibu. Memang ibu-ibu tuh luar biasa ya. Mereka itu lebih sering belanja kayaknya. Jadi silakan teman-teman bisa simpan aja ya, nanti bisa kalian ambil, datanya lalu tinggal kalian cari aja produknya kalau kalian pengen beli sampel atau, sudah ada sampelnya tinggal kalian gas aja. Oke, ini kategori fashion muslim, lalu kita coba lagi di kategori, kayaknya kalau pakaian pria deh, boleh nih ya, kita ke pakaian pria, lalu kita masuk langsung ke oke, kirim. Nah, kalau tadi kan tentang produk perempuan nih, ini adalah produk laki-laki nih ya, ada baju kaos. Wah, ternyata yang paling tertinggi penjualannya itu di baju kaos nih, 7 hari terakhir dengan omset di 800 jutaan loh teman-teman. Barang terjualnya di 20 ribuan produk. Wah, 20 ribuan produk nih banyak ini ya. Nah, coba kita buka ya satu. Nah, ini 7 hari terakhir ya, lalu ini 30 hari terakhir, 90 hari terakhir. Wah, ini kemarin sempat slow banget ya, lalu dia sempat melejit banget dan ini akan ada kecenderungan turun, tapi kalau kita lihat dari segi traffic, ini kayaknya bakal naik lagi sih. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ada beberapa, sumber pendapatannya ya, di sini kalau kita perhatikan ada dari video sama live streaming. Jadi, di sini kalau kita perhatikan pendapatan live video, videonya itu lebih banyak daripada live streaming-nya ya. Jadi video itu lebih banyak tuh daripada hasil dari live streaming-nya. Nah, jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwa untuk jualan dari konten itu menjanjikan ya. Tuh, jadi kalian yang nggak bisa live streaming jangan khawatir karena ini penjualan juga terbanyak tuh dari video. Nah, kemudian kita lihat di sini video yang seperti apa aja yang naik ya. Nah, kemudian kalau kalian menemukan seperti ini yang ada AD-nya ini biasanya kontennya itu cenderung diiklankan ya. Kenapa? Karena ini durasinya cuma 17 Selamat detik ya. kemerdekaan. Nah, Kaos cuma yang menggunakan diantar seperti ini berat. aja nih teman-teman. 100% cotton Nah, memang berat sih kalau bekas. konten yang seperti ini kita nggak pakai iklan ya. Ini memang berat sih. Aku lebih cenderung untuk teman-teman itu membuat konten yang memang menjelaskan produknya. Tapi kalau kita perhatikan, ini produknya rata-rata dari konten kreator yang sama ya. Dengan model konten yang sama semua nih kayaknya nih. Dan rata-rata pakai iklan semua. Nah, ini yang nggak pakai iklan nih. Nah, ini kita coba cek ya teman-teman ya di sini ya. Nih aku kasih tau kaos distro yang lagi viral di TikTok. Sekarang lagi guncang promo. Oke, jangan-jangan ini satu kreator ya. Coba kita lihat di sini ya. Oh iya, itu dari tokonya sendiri ya penjualan tertingginya ya di 600 jutaannya. Wajar dia budget iklannya gede banget ya. Mungkin kita coba dari afiliatornya kali ya. Kita ambil mungkin dari Kak Tiwi kali ya. Nih, Kak Tiwi ini kayaknya keren juga nih produknya ya. Sebentar. Oh nggak bisa ya langsung masuk ke datanya Kak Tiwi secara umum ya. Kita harus ngambilnya dari sini teman-teman. Nah, wah ini sulit sih kalau kita mau cari, tapi kayaknya bakal ada nih. Nah, aku lebih suka yang model seperti ini nih, XL. teman-teman. Kalau BB80 ambil XL kita ya. Kalau BB80 Nah, ambil XL kita ya. kalau Kakak ini ngambilnya dari rekaman live streaming, guys. Jadi dari rekaman live streaming, kemudian dia post lagi ya. Oke, jadi yang mau bertanya Nah, tapi daripada video yang seperti tadi, aku lebih cenderung ke konten yang seperti ini. Itu lebih jelas gitu ya. Nah, konten-konten seperti ini juga sebenarnya bagus juga ya. Kenapa? Karena dia melihatkan produk realnya, lalu dia menjelaskan menggunakan teks. Ini sebenarnya nggak ada masalah sih ya menggunakan pola konten seperti ini.
Tapi kalau misalkan teman-teman, bisa buat lebih bagus, ya tentunya akan lebih powerful sih ya, gitu. Jadi intinya teman-teman untuk produk di kategori baju laki-laki, itu di produk itu ya, yang banyak lakunya nih ya, bukan baju doang sih, fashion laki-laki gitu ya. Nah, ada kaos, kemudian ada celana, ini tinggal kalian screenshot saja ya. Di 10 besarnya mungkin kalian bisa, cek-cek mungkin kalian ada sampelnya. Nah, selanjutnya kita coba lihat di kategori perlengkapan rumah ya, atau home living, karena ini paling seru nih ya home living ini, termasuk aku sekarang itu perbanyak di konten home living. Nah, ini kita cek ya, yang mana nih masih masuk ke home living nih. Oke, kayaknya udah semua ya teman-teman ya. Kita tinggal klik oke, lalu kita klik kirim. Nah, di sini langsung muncul ya datanya ya 10 besar. Wah, ini ada beberapa produk yang udah aku punya nih. Salah satunya hand river, lalu wah tisu guys. Nah, tisu ini menarik loh teman-teman ya. Kenapa? Karena tisu ini kontennya simpel banget. Rata-rata orang-orang yang ngonten tisu itu cuman kasih teks doang. Teks, video, udah gitu doang ya. Karena memang tisu ini kan orang udah tahu fungsinya apa, lalu tidak perlu penjelasan yang gimana-gimana dan banyak penjualan biasanya gara-gara harganya yang murah ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya banyak banget yang top kreator di tisu itu, mereka itu yang namanya memang ada tisu-tisunya nih ya. Tuh tisu grosir, pusat tisu murah. Nah, jadi profilnya aja tisu-tisu nih. Nah, ini Bang Junet nih nyempil satu nih. Oke, nah di sini kita perhatikan ya kalau si Yinyo ini ya, teman-teman nama akunnya Yinyo, profilnya gambar tisu juga. Nah, ini pendapatannya itu selama 7 hari terakhir ya, itu dari keseluruhan tuh 129 juta dan dia rata-rata dari live streaming nih penjualannya. Nah, jadi tisu ini juga berpotensi guys ya, jadi jangan anggap remeh tisu guys. Makanya aku juga mempromosikan tisu ya. Nah, lalu di sini ada pembersih toilet juga. Tapi yang jarang turun tuh yang ini, guys. Hand River ini, vacuum hand river ini dia cenderung stabil ya. Beberapa bulan yang lalu aku ngecek juga, ini penjualannya juga masuk ke 10 besar ya. Selama 7 hari terakhir ini pendapatannya tuh 1,1 miliar loh. Gokil sih. Ini aku ada sih produknya, mungkin nanti aku bakal promosikan juga. Nah, ini pendapatnya rata-rata tuh dari video nih, terbesarnya hampir 1 miliarnya dari video. Nah, kalau kita perhatikan di sini kreator yang paling mendominasi di produk hand river satu ini, alat penyedot debu ini si Mbak Desi ya. Kalau dari videonya kita perhatikan, nah ini, oh ini yang videonya Mbak Desi tadi nih. Nah, video Mbak Desi ini simple banget loh teman-teman ya. Jadi cuman sekedar mempraktekkan produknya lalu dia kasih teks seperti ini dan dia lebih mendemokan produk ya. Dan ternyata videonya FYP sampai di 900 ribuan penonton dengan total penjualan di 600-an. Nah, sebenarnya simple banget kan cara buat konten teman-teman ya. Ini nggak salah sih untuk kalian tiru karena juga terbukti banyak menghasilkannya dengan konten seperti itu. Maka dari itu untuk teman-teman yang mungkin masih terbatas dengan editing gitu ya, yang simpel-simpel dulu nggak ada masalah sih. Jadi bunda-bunda di rumah bisa sambil masak, bisa sambil bersih-bersih, di-videoin lalu tinggal ngisi teks atau voice over. Tapi aku sarankan seperti, Mbak Yura ini di-upgrade lebih sedikit lagi teman-teman biar lebih powerful ya. Contohnya mungkin nah kayak gini nih. Lagi aku nemu barang yang nggak sesuai banget sama harganya. Jadi aku tuh emang Nah, jadi dia itu mempraktikkan produknya sekaligus dengan, narasinya ya. Dia menjelaskan secara detail tentang produknya. Tentunya ini lebih menarik guys, asli. Jadi untuk kalian yang sudah bisa buat konten seperti ini, wah ini keren banget sih. lagi cari vacuum cleaner tanpa kabel yang ukurannya kecil dan nggak terlalu Nah, jadi kalian bisa pelajarin di sini ya. Nah, sebenarnya kalau data ini keren banget sih karena kita bisa melihat ya untuk konten-konten seperti apa yang naik dan ini bisa menjadi referensi kita untuk kita, membuat konten gitu. Nah, jadi kalau berlangganan di Kaludata ini kalau nggak salah 300 ribuan ya. Tapi kalau kalian pakai kode voucher koin 01 huruf besar semua ya, itu bakal dapat potongan 10% kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman untuk produk di kategori home living ini 10 besarnya mungkin kalian bisa ambil datanya, screenshot aja, mana tahu kalian sudah punya produknya ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman mungkin di video kali ini kita bakal bahas di produk ini dulu ya. Mungkin di video selanjutnya kita bakal bahas di kategori yang lain gitu, biar tidak terlalu panjang videonya ya. Nah, jadi teman-teman, ya semoga bermanfaat videonya dan selamat praktek. Mungkin yang udah join di storybooknya Kohen, karena di storybookku itu
udah cukup banyak materi ya, tinggal dipraktekin aja. Jadi aku punya storybook teman-teman, ada Telegram yang isinya, orang-orang yang mau belajar TikTok mulai dari buat akun, cara ngedit, belajar iklan, sampai ke nanti strategi membangun timnya juga bakal ada ya. Dan hanya, 149.000 doang, itu sudah satu kali selamanya, dan nanti ke depannya bakal ada materi-materi lain selain dari, TikTok gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang mau join nanti aku sediakan aja linknya di deskripsi, yang mau join, itu satu kali seumur hidup. Nah, untuk teman-teman yang lainnya semangat ya, untuk praktiknya jangan lupa selalu berusaha dan jangan menyerah, karena di TikTok ini kita butuh sabar saja, tunggu ada momentumnya nanti kita bakal naik, ya. Semangat, itu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.